Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur allazi an'amna bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fadal muttaqun allazi ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu anak-anakku sekalian, seperti biasa kita akan mulai. Saya ajak diri saya ajak kalian semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya melakukan segala perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah, dan selalu mendekat kepada Allah di dalam zikir dan doa. Baiklah, Bapak Ibu anakku sekalian, kita akan membahas perbedaan mazhab. Tapi kita tidak dalam posisi menjudge, judgment apakah mereka lurus, tidak lurus, sesat, tidak sesat, itu bukan urusan kita. Kita nggak ada hubungan dengan itu. Saya cuma ingin memperkenalkan supaya kita tahu. Supaya jangan lihat casingnya, lihat isinya gitu. Jadi kalau kemudian setelah lihat isinya mau gabung, silahkan. Setiap orang bebas merdeka untuk menentukan jalan hidupnya. Gitu. Baik, kita akan mulai dengan kita membahas masalah Syiah. Syiah itu adalah sekte yang paling tua. Mungkin sudah 1400 tahun. Jadi dalam waktu yang segitu panjang, tentu saja mereka sudah punya pengikut yang relatif cukup banyak. Itu dimulai dari sejak zaman Sayyidina Ali meninggal dunia. Syiah itu pengikut. Ini pengikut Sayyidina Ali. Inilah faham yang menjadikan Sayyidina Ali sebagai tokoh sentral. Jadi dari mulai mereka yang bilang bahwa ada wasiat dari Nabi bahwa seharusnya kekhalifahan itu bukan jatuhnya ke Abu Bakar dan Umar dan Utsman, harusnya jatuh ke ahli bait, yakni Ali. Jadi mereka bertiga itu mengambil haknya Ali. Ada yang fahamnya seperti itu. Ada yang sampai fahamnya bilang, wahyu itu turunnya salah. Harusnya turunnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Malaikat Jibril itu salah datangnya. Bermacam sekte di antara mereka. Tapi yang terbesar adalah sekte yang dikenal dengan Imam 12. Dan di dalam rukun iman mereka pun mereka nggak sama dengan kita. Mereka memasukkan Imam 12 itu sebagai bagian dari keimanan. Bahwa mereka inilah orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak ada dosanya, orang-orang yang sederajat dengan Rasulullah. Kalau kita bilang tidak ada orang sederajat dengan Rasulullah, nggak ada gitu. Tidak ada orang yang sampai Allah berfirman apa itu? Kalau kita lagi bisa bicara salawat wajib, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Tidak ada manusia yang Allah bersalawat cuma kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Laula kama asya, tidak karena engkau tidak kuciptakan alam semesta Muhammad. Jadi kalau dibilang ada yang menyamai, tidak ada yang bisa menyamai derajat Rasulullah. Tidak ada. Tapi kalau orang bilang mau seperti itu, ya kan sah-sah aja kan. Boleh-boleh aja, gitu, silahkan aja gitu. Kita bicara dari sisi kita. Dari sisi dia, begitulah dalam rukun keimanan mereka. Jadi di antara tanda mereka itu, kalau mereka sholat, itu ada batu lempung, cuma sebesar begini barangkali, kecil aja, yang ditaruh di sejadah mereka. Itu kebanyakannya lempung itu berasal dari Karbala. Karbala adalah tempat di mana Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal kepalanya. Sayyidina Husain inilah juga salah satu tokoh sentral di dalam Syiah. Sampai mereka tuh kalau nyambat, ya Husain, seperti itu. Sah-sah, silahkan aja. Kalau kita kan, ya Allah, bukan kepada ya Husain. Bukan kepada makhluk kita mau menyambat kepada Allah. Tidak ada tempat minta kecuali kepada Allah. Itu akidah kita. Tidak ada. Tidak tempat bergantung kepada Allah. Tidak tempat berlindung kepada Allah. Tidak tempat memohon kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita lihat nanti di mana itu, di Baki, di bawah Baki itu mereka lagi nangis-nangis, lagi nyambat-nyambat, ya Husain. Mereka menangisi kejadian Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Mereka menangis di makamnya Ibu Fatimah.
dibaki di atas dan makam Ibu Fatimah gitu. Jadi kita nangis, kita juga nangis. Kita bukan nangis karena Husain dipenggal, kita nangis karena Allah. Kita nangis karena kita sekarang sudah banyak yang jemaah saya yang sudah ber-40 hari ngamalkan tahap 1 sudah bisa nangis, menangis menyesali perbuatannya selama ini, menyesal bahwa tidak melakukan hak Allah dengan benar. Itu tangisan seperti itu. Kata Nabi, setiap tetes yang jatuh ke bumi, Allah akan mematikan api neraka jahanam. Tangisan yang takut kepada Allah, bukan tangisan yang lain selain dari itu. Jangan nangis karena suaminya meninggal dunia, terus nangis terus. Itu tangisan yang nggak ada harganya gitu. Cuman bikin hatinya jadi sedih aja gitu. Tangisan yang berharga cuma tangisan karena Allah. Karena kita rindu kepada Allah, karena kita merasa diri kita berdosa kepada Allah, karena kita cinta kepada Allah. Itulah tangisan yang berharga. Yang setiap tetes air mata yang jatuh karena takut kepada Allah, Allah akan mematikan neraka jahanam. Neraka jahanam akan mati karena tangisan seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kejar. Kita kejar, kita menangis karena Allah, menangis karena kita merenungi hidup kita. Seringkali kita berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena kita kurang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah sebegitu banyaknya gitu. Tapi kita kurang bersyukur. Itulah tangisan yang berharga. Jadi tandanya nomor 1 adalah ada lumpur apa tanah-tanah turbah dari bahasa Arab tanah. Jadi itu kebanyakan mereka adalah berasal dari Karbala, dari tanah di mana Karbala itu kota suci mereka yang kedua. Kenapa Karbala jadikan kota suci? Ya suka-suka mereka lah. Kalau mau jadikan Sukabumi kota suci juga sah-sah aja, silakan aja. Di Indonesia kan apa aja dilindungi, Syiah aja dilindungi. Rabita ulama sedunia sudah bilang Syiah itu sesat. Bukan Syiah, maaf ya, Ahmadiyah. Bahwa Ahmadiyah itu sesat. Maaf ya sekali lagi, bukan Syiah. Rabita ulama sedunia bilang Ahmadiyah itu sesat. Di Indonesia kan dilindungi hak-haknya. Jangan tanya kenapa, jangan tanya saya juga nggak tahu. Tanya sama MUI, tanya pemerintah. Jadi kalau tanya kenapa mereka jadikan, kita tidak pada posisi untuk menilai kenapa gitu. Adanya adalah mereka jadikan sebagai kota suci yang kedua. Seakan mereka kalau ke Karbala itu sekarang sedang datang ke Mekah gitu. Tanah-tanah itu mereka taruh sejadah buat dipakai sujud, karena kata mereka ada hadis Nabi, kalau orang sujud itu harus di tanah. Nggak boleh di atas sejadah, di atas tilam, harus di tanah. Maka itu ada tanahnya tadi. Itu kalau tanahnya hilang dia panik sekali. Panik kalau tanahnya hilang. Ya begitulah mereka. Saya kan cuma bilang, saya cuma mau mengenalkan. Itulah yang mereka kerjakan. Dan yang saya kurang mengerti itu, ya boleh kan saya kurang mengerti, ini kan pikiran saya. Mereka menjadikan 12 imam itu orang-orang yang suci, orang-orang yang maksum. Di antara mereka itu adalah Sayyidina Ali, Hasan, Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian adalah satunya lagi siapa itu? Bapaknya Ja'far Shadiq. Imam Muhammad Al-Bakir, Muhammad Bakir ini adalah ayat dari Ja'far Shadiq. Kalau Ja'far Shadiq itu saya kenal. Ini wali Allah yang derajat rohaninya luar biasa. Ja'far Shadiq itu luar biasa. Dan luar biasa juga bukan berarti sama Rasulullah. Kalau Rasulullah bintangnya 10, nggak ada sampai bintang 10 itu jenderalnya. Tapi sudah bukan bintang 1, pasti di atas bintang 1. Ja'far Shadiq itu. Dia bisa jadi seperti itu. Dia pasti mengamalkan ilmu-ilmu khusus yang diajarkan Nabi. Ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Karena kalau tanpa ma'rifat gak mungkin dia bisa jadi wali Allah, gak mungkin gitu. Tapi yang saya gak ngerti, kenapa tidak ada kesinambungannya gitu. Sampai ke bawah sini, ke generasi berikutnya itu kok gak ada lagi orang-orang seperti beliau itu. Kalau kita di Indonesia, sambung menyambung. Dari mulai zamannya Wali Songo sampai ke zaman terus, selalu ada wali Allah. Selalu ada wali Allah yang seperti itu. Sambung menyambung. Saya nggak ngerti kan, boleh kan? Saya nggak ngerti kenapa di generasi berikutnya nggak ada orang-orang seperti saya, Ja'far Shadiq. Ya, kita nggak bahas lebih lanjut. Yang penting kita kenali bahwa mereka menjadikan Sayyidina Ali sebagai tokoh sentral dalam beragama. Sampai saya pernah dengar, saya sendiri dengar di Ka'bah mereka bilangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Ali. Iya, silakan aja, boleh-boleh aja kan. Jadi sebegitu mereka menjadikan Ali sebagai tokoh sentral, seakan-akan figur Muhammad itu pelengkap aja. Semua pelengkap aja. Saya mendapat kesannya seperti itu. Karena kalau sudah menyambat-nyambat Husain itu kan
Ya Husain kan sudah berarti sudah menyambat-nyambat manusia gitu. Berarti mereka mengkultuskan Sayyidina Husain, mengkultuskan Sayyidina Ali. Boleh aja, silakan aja. Tapi itu tidak sama dengan kita. Kita tidak mengkultuskan siapapun juga gitu. Allah aja yang kita kultuskan. Kepada Rasulullah kita cinta, kita patuh. Cinta dan patuh dan kecintaan kita kepada Rasulullah kan perlu bukti. Buktinya adalah akhlak, adalah perilaku dalam kehidupan. Jadi kalau kita menilai sebuah sekte, yang kita adalah lahir batin. Lahir adalah cerminan akhlaknya, cerminan perilaku mereka di dalam melaksanakan ajaran agama itu sendiri. Sayang sekali saya belum pernah ke Iran, saya belum melihat apa-apa yang mereka lakukan sehari-hari. Yang saya lihat adalah kejadian-kejadian kalau mereka dibaki, yang saya lihat kalau mereka sholat pakai turbah itu, yang saya lihat kalau mereka sedang nyambat-nyambat Sayyidina Husain, yang kejadian kalau mereka merayakan hari meninggalnya Husain itu tanggal berapa ya? 10 Muharram kalau nggak salah ya. 10 Muharram mereka melakukan upacara-upacara yang di akal saya nggak masuk gitu. Di akal saya mereka sakiti badan mereka sendiri untuk merasakan kesedihan Husain katanya. Di akal saya nggak masuk. Tapi di akal mereka masuk, silakan aja. Jadi begitulah cara mereka melakukan ritual keagamaan. Gitu. Begitulah mereka melakukan ritual keagamaan. Kalau soal lainnya, mungkin tidak banyak yang bisa kita katakan masalah Syiah itu. Karena di kita mereka betul-betul minoritas sekali. Sangat minoritas sehingga kita nggak bisa melihat apa yang perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Yang jelas, banyak sekali orang tertarik generasi muda, termasuk anaknya jemaah saya. Mereka ikut Syiah karena apa? Karena boleh kawin mut'ah. Mut'ah itu kawin kontrak. Kita kawin sama seorang perempuan, kalau suka sama suka, kita kontrak setahun aja kita kawin. Habis tahun kontrak ya mau diperpanjang apa mau habis saja. Biasanya habis sama yang lain lagi. Kontrak lagi sama yang lain lagi. Banyak sekali generasi muda kita yang tertarik, terutama kalangan mahasiswa, yang mereka tanpa mut'ah pun sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Sekarang mereka dilegalkan dengan agama, katanya sekarang kita legal nih, kita nggak zina lagi, ini legal, kita kawin mut'ah, kontrak aja kita. Itu banyak sekali terjadi di bawah seperti itulah. Bolehkah mut'ah? Menurut kita tidak boleh, menurut mereka boleh. Menurut kita mut'ah itu diizinkan Nabi ketika masa perang, karena pasukan perang ke Jordania nggak pulang-pulang, nggak ketemu istrinya, diizinkan oleh Nabi kawin mut'ah. Tapi setelah itu kata beliau, sekarang saya tidak izinkan lagi kawin mut'ah dilaksanakan gitu. Tapi ya kalau orang mau melakukan tadi itu, pemahamannya kan bisa berbeda-beda. Itulah dari Syiah yang bisa kita jelaskan. Yang lainnya lagi adalah kita tidak bisa melihat lebih jauh dari mereka. Selain bahwa mereka begitu mengkultuskan Sayyidina Ali, sehingga mereka bilang wahyu itu harus turunnya kepada Ali. Yang paling ini tuh seperti itu, paham seperti itu. Yang lain cuma bilang bahwa ada kalimat Nabi bahwa kalau beliau meninggal harusnya keimaman itu jatuhnya kekhalifahan jatuhnya kepada Ali. Jadi bukan kepada Abu Bakar. Tapi ada di antara sekte mereka, sekte Zaidiyah, yang mereka mengakui keimaman Abu Bakar, Umar, dan Ali. Jadi antara mereka pun banyak sekali sektenya. Tapi sekte terbesar lah sekte yang kita bilang Imam 12 yang tadi saya bahas tadi. Kebanyakan mereka adalah mereka melaknat dari atas masjid, mimbar masjid, mereka melaknat Abu Bakar, Umar, dan Ali. Bahkan Ibu Aisyah dilaknat oleh mereka. Abu Bakar itu kalau menurut kita, ada hadis Nabi, kalaulah ada Nabi setelah aku, Abu Bakar lah orangnya, kata Rasulullah. Itu Masya Allah, orang tua Abu Bakar itu luar biasa. Jadi ya itulah Syiah. Itulah Syiah. Kalau Wahabi sudah kita bahas kemarin, masalah Wahabi. Yang kita bahas, maaf Salafi, mereka maunya dibilang Salafi. Kita lihat dari sisi lahiriah dan batiniah. Kalau kita mau lihat lahiriahnya Salafi, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan bermuamalah setiap hari, lihat ISIS. ISIS itulah representasi dari paham Salafi. Di sana mereka takfiri, mengkafirkan orang lain. Cuma mereka aja nggak kafir. Padahal kata Nabi, kalau ada dua orang Muslim ketemu, satu bilang kamu kafir, pasti salah satu dari mereka kafir. Dan kebanyakan yang kafir adalah yang mengucapkannya. Mereka membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ya, lihat aja lah, saya nggak mau komentari panjang lebar karena berita tentang ISIS itu kan sudah mutawatir, sudah jelas sekali. Kalau kita melihat kepada masalah budaya, masalah akhlak, masalah ibadah kepada Allah, sekarang coba bilang apa ibadah yang Allah perintahkan kepada kita yang kedudukannya paling sentral? Salat. Salatlah yang katanya tiangnya agama. Salatlah yang katanya fa'in tukubila salatuhu tukubila sa'iru amalihi min ruddat salatuhu ruddat sa'iru amalihi. Kalau salatnya keterima, amalnya akan keterima. Kalau salatnya tidak keterima, seluruh amalnya tidak keterima. Artinya apa? Andai kata setiap hari dibikin masjid
pun Allah tidak akan menerima amalnya sebelum dia mendirikan salat. Artinya apa? Ridhonya Allah karena dibikin masjid itu kalah oleh murkanya Allah karena dia meninggalkan salat. Itulah makanya salat adalah menempati kedudukan yang sangat sentral. Yang selalu saya ajak diri saya ajak semua, ayo jangan pernah berani meninggalkan salat. Ayo kita salat di awal waktu, itulah perintah Nabi. Nah, kemudian ada firman Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka well bagi orang yang salat, yakni mereka orang yang lalai di dalam salatnya. Jadi kalau kepada saudara-saudara saya, jangan saudara, jangan imam-imamnya, kepada itunya pengikutnya, pesertanya yang sudah banyak sekali. Mereka sekarang sudah menguasai sofa. Jadi mereka sekarang masih minoritas. Target mereka ingin jadi mayoritas. Dan ini didukung dengan kekuatan dana yang luar biasa besarnya. Saudi didukung, dibantu, terutama di bidang pendidikan. Bidang pendidikan mereka akan bikin madrasah, bikin akan sekolah, akan apapun yang dengan itu akan mulai berkembang. Setelah itu mereka juga mendukung dengan itu, Ustadz itu dapat menurut berita dapat dukungan dana. Dapat dukungan dana untuk kehidupan. Wallahu alam berapa banyak gitu. Ada yang bilang sekitar 22.000 dolaran, wallahu alam. Tapi saya percaya pemerintah Saudi nyuruh, ayo kamu dakwah ya, dan didukung. Kehidupannya pun didukung oleh mereka. Jadi sebegitu kuatnya, padahal faham salaf ini baru ada 2 abad, tahun 1800-an baru mulai. Sebentar sekali, dan baru naik daun tuh sekitar tahun 1930-an, baru 100 tahun. Dibandingkan dengan Syiah yang sudah lebih dari 1000 tahun. Tapi mereka relatif cepat berkembangnya, didukung dengan kekuatan dana. Kenapa sekarang mereka berkembang di Indonesia? Ya karena dikasih panggung. Kenapa dong sampai bisa sofa dikuasai oleh mereka? Karena dikasih panggungnya. Sekarang mereka akan mencoba menguasai Masjid Pondok Indah. Kenapa dikasih manggung? Sekarang saya ajarkan buat pengurus-pengurusnya supaya antum tahu seperti apa paham salafi. Kalau kemudian antum mau ikut, silahkan aja gitu. Ada jemaah haji saya, bukan murid saya, cuma jemaah haji. Tiba-tiba saya ketemu sudah pakai brewok panjang sini, janggut panjang, brewok panjang. Ya sah-sah aja. Cuman komentar saya, kalau perkara jenggot itu dipakai oleh orang yang paling disayang Allah di muka bumi, namanya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Tapi dipakai juga oleh orang yang paling dibenci oleh Allah, namanya Abu Jahal. Perkara jenggot, Abu Jahal juga pakai jenggot. Perkara gamis, Abu Jahal juga pakai gamis. Gitu. Itulah kata Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum aw lisanikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat bukan rupa kita, bukan penampilan kita. Apakah pakai sarung, apakah pakai pici, apakah pakai baju topi putih, apakah topinya hijau. Yang Allah lihat adalah kesucian hati kita. Suci dari apa? Suci dari dosa dan suci dari penyakit hati. Itu yang Allah lihat. Tapi kalau juga mau, silahkan aja kan. Kita kan nggak ngelarang-larang orang. Saya cuma perlu menjelaskan. Jadi kalau saudara kita salafi, mereka bicara selalu berpegang kepada Quran dan hadis. Kitalah ahli sunnah wal jamaah. Kitalah berpegang pada Quran dan hadis. Sekarang saya balik tanya. Saya tanya kepada para pengikutnya. Kalau antum sholat, berapa persen hati antum menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Coba jawab. Jawab dalam hati aja. Berapa persen? Saya khawatir jawabannya 0%. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, isinya cuma ngelamun aja gitu. Kenapa saya begitu yakin? Karena tidak mungkin orang sampai ke derajat khusyuk kecuali mereka menguasai ilmu hikmah, ilmu ma'rifat. Tak mungkin. Saya tidak melihat mereka membahas masalah ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu adalah ilmu yang mengajarkan kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kenal kepada Allah lah kita akan mencintai Allah. Dengan mencintai Allah lah baru sholat kita akan menghadap kepada Allah. Kalau cinta kita pada kehidupan dunia, sholat kita pun akan menghadap kehidupan dunia. Otomatis hati akan menghadap kepada apapun yang dia cinta. Selama orang tidak membahas masalah ilmu hikmah, ilmu ma'rifat, selama itu tidak mungkin sholatnya akan khusyuk. Coba tanya jemaah saya yang baru ikut saya 2 bulan. Kamu khusyuk nggak sholatnya? Mereka bilang, sekarang kalau sholat saya nangis, Pak Surali. Saya menyesali perbuatan yang lalu. Itulah ihsan. Ihsan itu anta budullah ka'naka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaruk. Hendaklah beribadat kepada Allah seakan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak merasakan melihat Allah, rasakan Allah melihat kepada kamu. Rasakan Allah melihat kepada kamu. Dan tidak akan mungkin tercapai merasakan Allah melihat kepada kita kecuali dimulai dengan mensucikan hati kita.
Allah itu maha suci. Tidak bisa didekati hati yang kotor, belepotan, penuh dosa. Gak mungkin. Gak mungkin. Hati yang belepotan itu penasehatnya setan. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Kalau sudah hatinya kotor, ngomongnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hatinya belepotan penuh dosa, penasehatnya itu setan. Kalau hatinya bersih dari dosa, dari penyakit hati, yang kumpul itu malaikat. Itulah target pertama. Ya ikutin saya yuk, nggak bayar. Ikutin saya nggak bayar. Mulai dengan membersihkan hati dari dosa. Dengan 2 kalimat istighfar. Paling bagus kirimin Fatihah 1 buat Rasulullah, 1 buat saya. Supaya nyambung tali rohani. Supaya ilmu saya tuh nyambung rohaninya. Ya, kerjakan coba. Pelan-pelan aja, nggak usah tergesa-gesa. Mulai cuma dengan istighfar 2. Astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kan istighfar diajarkan Nabi. Mestinya semua orang tahu. Yang katanya dibaca 3 kali Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Satunya lagi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz zalimin. Wahai Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang mengurus segala urusan hambanya. Tidak Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang sering mengenai diriku sendiri. Ini doanya Nabi Yunus. Itu dibaca 100, insya Allah hati kita akan bersih. Insya Allah kalau hati kita bersih. Tinggal bersihkan hati kita dari penyakit hati yang paling banter. Apa itu? Takabur, ujub, riya, sum'ah. 4 sekawan itu banter sekali menutupi hati kita. Buang dari kita takabur, sombong. Allah paling benci sombong itu. Kita sombong itu menyombongkan apa sih? Punya rupa bagus, Allah yang buat. Terserah Allah mau dibikin seperti apa. Punya harta banyak, punyanya Allah, bukan punya kita. Nggak ada yang bisa kita sombongkan kecuali kita terima kasih ya Allah, makasih ya Allah. Buang sombong dari hati kita, buang ujub dari hati kita. Kalau kita bisa umroh 3 kali, itu bukan karena kita hebat, itu karena Allah memberikan kita kekuatan, Allah berikan kita rezekinya, kita bisa pergi, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kekuatan sampai kita bisa umroh 3 kali. Nggak usah dibanggakan, yang coba syukur, makasih ya Allah bisa 3 kali, mau lagi dong ya Allah, itu boleh gitu. Seperti itu. Jadi buang takabur, buang ujub, buang ria pamer-pamer amal kita. Kalau kita sedekah maunya kedengaran orang. Dari Pak, waduh 10 juta. Kalau nggak dia marah. Kok nggak disebutin sih? Dia marah gitu. Padahal amal itu yang paling tinggi derajatnya insya Allah. Yang tersembunyi dari mata manusia. Makin tersembunyi dari mata manusia, makin tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berusahalah kita sembunyikan amal ibadah kita. Kalau puasa kita basahin bibir kita. Jangan bikin pengumuman, lemes lagi puasa. Sudah nggak ada harganya puasa kita. Sudah nggak ada harganya gitu. Sembunyikan puasa kita. Orang nggak tahu kita lagi puasa. Sampai satu senior saya tuh yang menyembah Bangli, kita ulang cerita kita. Begitu inginnya menyembunyikan puasa. Waktu saya tanya Mbak, kalau lagi puasa disuguhin minum kayak apa Mbak? Tempelkan aja gelasnya ke bibir Haji. Nanti kamu minum Mbak. Nggak apa-apa sedikit. Nggak batal Mbak? Nggak batal. Nggak batal katanya. Saking inginnya menyembunyikan puasa. Nggak mau dibilang saya lagi puasa. Nggak mau. Dikasih kue kayak apa Mbak? Kocek aja sedikit makan. Nggak batal Mbak? Nggak batal. Tapi kalau kita jangan. Kalau kita batal beneran gitu. Kalau mereka hatinya sudah kepada Allah. Sudah terikat kepada Allah. Sudah nggak lepas dari Allah. Duduknya mereka tuh sudah ingat kepada Allah. Duduk mereka tuh dia. Nggak ada yang ngomong. 15 menit nggak ada yang ngomong. Kalau ngerokok dia ngerokok, kalau lagi apa dia ngerokok. Cuma pertanyaan sehat Haji, sehat. Keluarga baik semua Haji, baik, alhamdulillah. Udah segitu aja. Nggak ada lagi omongan yang lain. Sebegitu mereka jaga mulut ini betul-betul jangan ngomong kalau nggak ada perlunya. Sebab mulut yang senang ngomong tuh akan besar kemungkinan terpeleset ke dalam dosa. Besar kemungkinan terpeleset ke dalam dosa. Jadi kalau kita lihat orang-orang seperti itu, mereka adalah orang-orang yang hampir nyaris nggak pernah ngomong diam. Di balik tadi cara kita bicara soal saudara-saudara kita Salafi, coba tanya pengikutnya berapa persen hati kamu menghadap kepada Allah. Jawabannya hampir pasti 0%. Yang ada sih ngelamun aja. Coba ikutin saya. Nggak bayar lagi, ikutin saya nggak bayar. Nggak usah bilang-bilang ke orang saya ngikutin ajarannya Pak Sore, nggak usah, saya juga nggak kepengen gitu-gitu. Tapi antum akan merasakan manfaatnya. Pada saat antum merasakan ihsan tadi, merasakan Allah melihat kepada kita, di saat itulah salat kita akan mulai khusyuk. Dan itu seiring perjalanan waktu. Mula-mula kita cuma baca 2 istighfar. Setelah itu, untuk kita tidak berbuat dosa, kita puasa 3 hari. Karena puasa itu adalah benteng yang kuat sekali menahan godaan setan. Dan kita baca 1 Fatihah zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hamla,
wala quwwata illa billahil azizil hakim. Kalau kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, sebetulnya ini lafaz jama'. Kalau lafaz mufradnya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi saya lebih menyukai kita menggunakan lafaz jama'. Kalau cukuplah Allah bagi kami itu kalau kita kepala keluarga berarti seluruh keluarga kita. Cukuplah engkau ya Allah bagi kami. Tidak dapat bergantung kecuali pada engkau dan Allah malu. Allah malu sudah digantungi, Allah tidak melindungi, Allah akan lindungi. Saya jaga kamu tahu. Sudah kita bilang wala hamla wala quwata, enggak punya daya, enggak punya kekuatan ya Allah. Saya berikan kamu kekuatan tahu. Illa billah, kecuali dengan Allah. Al-Aziz, Al-Hakim. Dia yang maha agung, maha mulia dan maha bijaksana. Itu fadilahnya luar biasa. Satu, Allah berikan kita kekuatan hati, kekuatan jiwa untuk nahan godaan setan. Kedua, kita nggak gampang buat stres, nggak gampang buat bingung. Ketiga, imunitas kita akan tinggi sekali. Insya Allah nggak akan kena COVID. Imunitasnya akan tinggi sekali dengan zikir tadi. Keempat, kemudian adalah Allah menuntun kita sehingga setiap langkah kehidupan itu terpimpin. Sampai ngomong pun kita akan hati-hati, milih pun kita akan benar. Ini apa ini. Allah berikan dalam hati kita hikmah. Ini aja yang benar gitu. Itu fadilah zikir tadi. Itu zikirnya para wali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya juga nggak tinggal baca zikir itu, apalagi saya harus baca lebih banyak lagi itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hamla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Kemudian itu saya Instagram saya udah aktif belum sih? Itu zikir tadi ada di situ. Mau masukin dong, ya, saya kirimin. Sekarang bisa lihat dari situ. Tapi sekarang yang penting saya jelaskan. Kenapa itu harus dibaca? Apa manfaatnya kita baca zikir-zikir tadi? Tadi istighfar memberikan hati kita dari dosa. Kalau tadi ya, puasa adalah supaya kita kuat menahan godaan setan. Kalau hasbunallah itu adalah supaya Allah menuntun kita, memberikan kita kekuatan jiwa. Kita kuat sekali. Kuatnya bukan cuma nahan godaan setan, sampai kita kuat nahan penyakit. Nahan virus kita akan kuat. Dan Allah berikan kebijaksanaan. Selalu benar dalam bersikap itu. Itu 4 zikir yang sepanjang hidup kita nggak pernah lepas itu. Sepanjang hidup kita akan pegang. Baru kemudian kita pegang intinya kalau kita mendekat kepada Allah. Kalau itu aja dikerjakan, kita sampai kepada ihsan. Sampai kepada merasakan Allah melihat kepada kita. Begitu hati kita bersih dari dosa, begitu hati kita bersih dari penyakit hati, tadi lupa bilang, buang penyakit hati, sombong, riya, sum'ah, apa itu, nifak, apa itu lagi, hasad, apalagi semuanya penyakit-penyakit hati buang. Kalau sudah terbuang, hati bersih, kita akan merasakan ihsan. Kita mulai senang, kita rasakan Allah melihat kepada kita. Kita mulai senang. Dan begitu kita mulai zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif itu kalau secara lafziah cuma wahai Allah yang maha lembut, yang maha halus. Tapi kalau secara hakikatiah itu artinya wahai Tuhan yang maha halus. Bukakanlah mata hatiku agar aku bisa mendekat dan mencintaimu. Itu artinya bagus sekali. Ini zikir-zikir sentral di dalam orang mendekat kepada Allah, membukakan pintu hati. Kalau Yakodir, kalau nanti ada yang di Yakodir, kalau buat anak-anak saya yang masih baru-baru gitu, Pak, baca ya Latif 16.000 banyak banget Pak. Saya kan banyak PR, banyak kerjaan, banyak tugas. Kalau kalian masih muda-muda, zikir kalian cuma 4 aja. Satu baca ya Latif 1000 aja. Yakodir 1000 aja. Yakodir itu luar biasa. Wahai Tuhan yang maha kuasa, dengan segala kekuasaan yang Engkau miliki, kabulkan keinginanku. Allah pasti mengabulkan keinginan kita. Allah pasti akan menuntun kita ke jalan apa yang kita inginkan. Gitu. Banyak sekali sudah terbukti. Kalau orang datang ke saya, Pak Suwali, saya pengen jadi jenderal. Baca Yakodir 1000. Pak Suwali 26 bulan kok dapat. Baca terus. Akhirnya dapat bintangnya 1. Pak Suwali ada job bintang 2 nih, mau dong. Kata lebih anak Adam tuh sudah punya emas 1 lembah pun masih pengen emasnya jadi 2 lembah. Tapi sah-sah. Kalau niat-niat ibadah boleh-boleh aja. Niat saya jadi pemimpin, niat ibadah. Wah, belum jadi pemimpin sudah dikasih pahala oleh Allah. Itulah ketinggian derajatnya. Saya pengen jadi bupati, niat saya ibadah. Gak ada orang miskin di kabupaten saya. Belum jadi bupati, dia sudah jadi dikasih pahala oleh Allah. Jangan niat bupati, niat menjadi korupsi. Waduh, jangan. Kita akan menyesal seumur hidup kita gitu. Balik tadi ke yang tadi. Jadi komentar saya cuma buat saudara-saudara yang senang dengerin ceramah-ceramah di apa sih nama radionya? Roja. Yang senang dengerin ceramah-ceramah, coba ukur diri kalian sendiri. Apa sih yang kalian dapatkan ilmu dari situ? Ilmu Islam as a science sebagai ilmu pengetahuan, cuma buat dibahas-bahas. Tadabbur Al-Quran ayat ini maksudnya ini, ahlinya. So what habis itu?
Yang penting itulah bagaimana kita melakukan perjalanan rohani kita dengan benar, dengan bersihkan hati kita dari dosa. Jangan mati bawa dosa. Itulah menyebabkan kita diajab dalam kuburnya. Jangan mati bawa dosa. Setiap hari kita minta ampun supaya kita mati, kita nggak bawa dosa. Dan itu kalau kita sudah mulai bersihkan dosa, bersihkan, kita buang penyakit hati, kita sudah akan ihsan, sudah merasakan Allah melihat kepada kita. Begitu kita mulai baca al-latif, itu kan naik derajat kedekatannya itu, sampai kita merasakan kehadiran Allah di hati kita. Itulah target yang dikejar sebetulnya di situ. Kalau sudah bisa merasakan kehadiran Allah di hati kita, insya Allah kita ibarat pesawat terbang itu sudah autopilot, sudah jalan sendiri dia. Tapi ya tetap aja setan godain terus, tetap aja nanti pagi-pagi itu bikin dosa lagi. Nggak sengaja mata kita lihat TV, kita lihat yang haram-haram dia lihat. Kita dengerin acara-acara yang ngomongnya gosip terus gitu. Harus tiap hari kita bersihkan hati kita dari dosa. Jadi kalau kita melihat balik dari perbandingan mazhab, yang kita lihat dari Syiah itu tadi itu. Pertama adalah kalau sholat mereka sholatnya pakai turab. Kemudian kedua, rukun iman mereka dengan rukun iman kita tak sama gitu. Mereka memasukkan di antaranya Imam 12 itu sebagai acuan mereka di dalam Islam mereka pun. Kalau Islam mereka cuma tidak menyebutkan kalimat syahadat sebagai rukun iman. Kalau yang lainnya ada. Selebihnya dari itu, ya mereka itu menjadikan Ali sebagai tokoh sentral dan Husain sebagai, ya itu kalau mau muji itu, kalau menyambat itu ya Husain gitu. Ya hak istirahatkan aja gitu, suka-suka mereka aja gitu. Tapi itulah mereka. Kalau kita nggak akan nyambat siapapun. Yang kita sambat adalah ya Allah, Dialah yang maha kuasa menentukan segala sesuatu. Allah lah yang berikan bekasan. Tidak ada yang berikan bekasan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang mengabulkan segala doa. Itu adalah Syiah. Kalau yang satunya Salafi sudah kita bahas panjang lebar. Yang saya belum bahas itu adalah tadi pertanyaan saya kepada kaumnya mereka, coba cek sendiri berapa persen hati menghadap kepada Allah. Kalau masih belum, aja ikutin saya. Nggak pakai bayar lagi, nggak usah ikut, nggak usah daftar, nggak pakai daftar. Kirimin saya Fatihah, kirimin Rasulullah Fatihah, amalkan mulai 2 istighfar tadi. Kalau 2 istighfar dan kemudian kita buang penyakit hati, kita sudah sampai ke akan ihsan. Sudah merasakan Allah melihat ke arah kita. Kalau kita mulai baca ya Latif 16.641, itu kedekatan kepada Allah itu akan meningkat. Kita lagi diam pun kita rasakan tiba-tiba Allah begitu dekat, kita nangis sendirian. Dan di depan orang kayaknya pamer-pamer, nangis, jangan depan orang. Kalau sendiri kita tiba-tiba kita bisa nangis sendiri. Begitulah mungkin hal-hal yang paling pokok yang ingin saya sampaikan dalam masalah perbandingan mazhab. Kemudian kalau kita bicara soal lagi, Pak Suhari bicara soal ma'rifat. Minggu lalu kita bahas, sekarang kita pertajam juga. Ma'rifat kebagi ke dalam 3 tingkatan. Tingkatan pertama apa? Ma'rifat bil ilmi. Ma'rifat secara ilmu pengetahuan. Jadi di sini kita mengenal Allah secara nama dan sifat. Dan satu lagi masih ada, mengenal Allah dari perbuatannya. Dari apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, dia tidak menjadi ada, dia Tuhan menciptakan surga dan neraka. Kita melihat Allah dari sisi perbuatannya. Itulah ma'rifat bil ilmi. Inilah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau lihat Al-Quran, kalau di mana kita bisa melihat di Quran? Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, kita bisa lihat di Al-Quran. Nah kemudian kita mengenal Allah dengan akal kita. Ini hal yang saya pernah, kalau saya lihat orang pengajian, saya nggak pernah lihat orang bahas masalah itu. Padahal nilainya tinggi banget. At-tafakkur sa'atan khairi min ibadati sana. Tafakur sesaat lebih utama dari ibadah setahun. Tinggi sekali. Kita mau menafakuri ayat-ayat Quran, terutama ayat-ayat enggak yang menyangkut masalah ciptaan, kita renungi, ya Allah, itu nilainya luar biasa. Jangan pernah berhenti tafakur. Kita melihat kemanapun kita akan melihat Allah di situ. Itulah maksud ayat fa'ina matuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, kamu akan menghadap wajah Allah gitu. Itulah kalau kita sholat malam-malam kita nggak tahu Ka'bah kemana, kemanapun kita menghadap, sholat kita sah. Karena Allah tidak dibatasi oleh sebuah arah. Kalau sekarang kita bilang mustaqbilal Ka'bah, kita tahu dari mana Ka'bah. Orang nggak kelihatan Ka'bahnya. Melecet 1 derajat aja yang melenceng ke arah Israel. Itu kan ada di hati kita. Kita tidak nyembah Ka'bah. Kita cuma mau dalam salat itu orang merujuk kepada suatu arah yang sama. Dan disifatkan kemudian Allah sebagai Ka'bah, sebagai Baitullah, sebagai rumahnya Allah. Apakah Allah ada di dalam Ka'bah? Kan tidak. Allah tidak dalam Ka'bah. Jadi keliru kalau orang nyambat-nyambat, dicium-cium, dijilat-jilat batunya. Seakan Allah di dalam Ka'bah. Allah di dalam Ka'bah. Allah ada di mana? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Kita bukan berlima, sekarang berenam. Yang keenam Allah. Yang selalu bersama kita, yang selalu melihat ke dalam hati kita. Apa yang tersembunyi di hati kita, Dia tahu. Dia tahu. Inilah
tauhid kita yang lurus harus seperti itu, yang paling rendah. Sampai nanti kita mulai wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Dan tidak mungkin kita sampai ke arah situ kalau kita tidak menjalani perjalanan rohani yang sungguh-sungguh. Mulai dengan tadi kita bersihkan hati dari dosa, jaga hati kita, dan puasa. Puasa, kalau orang mendekat kepada Tuhan tanpa puasa, menurut saya sulit sekali. Sulit sekali. Puasa itulah kekuatan yang sangat dahsyat sekali untuk bisa menahan godaan setan. Digabung hasbunallah, insya Allah kita akan kuat-kuat aja. Kemudian tadi mulai kita tafakur. Kalau yang kita bahas mengenai masalah semua itu menyangkut masalah ma'rifat bil qalbi, mengenal Allah dengan hati kita, dengan konsep yang katanya Nabi, manusia punya 4 mata, 2 di kepala, dengan itu dia melihat alam semesta, 2 di hati, dengan itu dia melihat ke alam malakut, dia melihat ke alam gaib. Jadi kalau tarekat kita sekarang yang kita amalkan, tahap 1 kita tuh untuk mengajar kedekatan kepada Allah. Sampai sudah semuanya sudah sampai membersihkan hati dari dosa penyakit hati, sudah ihsan kita. Tinggal ditambah dengan al-latif, terus kita akan mulai mendekat kepada Allah dengan hati kita. Nah, kemudian setelah itu, yang kedua adalah orang yang sudah selesai melakukan tahap 1, masuk ke tahap 2. Yang kita kejar adalah kita kedekatan kepada Rasulullah. Targetnya sampai kita bisa cium tangan Rasulullah. Dan saya senang sudah ada yang mengamalkan sudah bisa mencium tangannya Rasulullah. Baru 30 hari. Alhamdulillah. Karena itu permintaan saya kepada beliau, Nabi ya Rasulullah. Mohon pangestu ini pun, mohon ikhlasnya ini pun, anak-anak saya mencium tangan itu. Kuncinya cuma adalah kita mencintai Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Kalau nggak bisa, nggak mungkin bisa cium tangan Rasulullah. Kita nggak cinta sama Nabi. Dan cinta terus dengan 2 bukti. Bukti yang ke-1 adalah kita salawat buat Nabi. Kedua dengan akhlak. Kalau akhlaknya buruk, udah nggak mungkin aja ketemu Rasulullah. Mimpi aja, nggak mungkin. Cuma dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang mulia. Akhlak berdua, ada yang bagus dan ada yang mulia. Bagus itu paling enggak sudah tidak berbuat dosa mulutnya. Mulia itu memberikan manfaat buat orang lain. Dengan hartanya, dengan mulutnya, dengan ilmunya. Itulah akhlak, karimul akhlak. Kita berusaha mendekat kepada Allah. Mendekat, cium tangan Nabi dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang bagus. Pelihara akhlak kelakuan kita. Dan kalau kita lihat, rekam jejak Islam di Nusantara. Islam jejaknya dari Tarekat Sunnah wal Jamaah. Sampai tahun 70-an itu kita akan melihat masyarakat yang santun sekali. Sopan, santun. Kalau kita ke daerah, saya ke Garut, tengah jalan tuh tugas apa? Badai ke mana Aden? Mampir. Masyarakat yang penuh keramah tamahan gitu. Biasa itu. Itulah gambaran dari Islam yang kafah, Islam yang bagus, Islam yang lurus dengan perilaku akhlak yang mulia. Sampai tahun 70-an masih kayak begitu. Alhamdulillah. Kesini itu sudah mulai banyak faham-faham baru yang masuk. Sudah mulai pengaruh budaya asing yang masuk, sudah listrik masuk desa, sudah mulai orang-orang desa melihat cara hidup di orang asing, bahwa kalau namanya hebat itu harus pakai celana jeans, hebat itu harus duduk di motor angkat kaki seperti itu, sudah nggak peduli sama orang lain gitu. Ya bergeser terus bergeser. Tapi saya masih berharap kalau kita datang ke daerah kita masih lihat akhlak-akhlak yang mulia yang dipancarkan dari saudara-saudara kita yang di desa-desa. Itulah gambaran dari Islam yang lurus, bukan dengan kasar, bukan dengan kebencian. Gak ada orang mau diajarin dengan kasar gitu. Saya tuh gak ngerti dalam pikiran mereka, kalau mereka pikir Rasulullah akan cinta mereka dengan merusak makam ibunya gitu. Ya silakan aja. Gak silakan sih, saya gak ridho gitu. Saya gak ridho kalau makam ibunya Rasulullah disiramin bensin dibakar, saya gak ridho. Sayang tuh adanya jauh di sana. Kalau di sini kita perlu berantem, perlu perang kita perang gitu. Kita akan belain gitu. Sayang itu jauh dari kita gak bisa berbuat apa-apa kecuali cuma kita, ya begitulah. Kita bahas apa lagi Pak Majid? Ahli Tarekat Sunnah wal Jamaah. Sudah itu jelaskan. Ahli Tarekat Sunnah wal Jamaah tadi sudah selintas sudah kita kerjakan. Dia adalah orang yang berpegang kepada bahwa Islam itu tidak cukup dengan Quran dan hadis. Tidak cukup. Kalau Quran dan hadis coba lihat itu. Saudara kita sudah menghafalkan Quran 30 juz, sudah pakai hadis, sudah hafal segala lama. Salat aja masih ngalamun. Nggak cukup itu. Itu cuma harus dengan diajarkan Nabi melalui para sahabat, utama dengan ilmu hikmah, ilmu ma'rifat pentingnya itu. Pentingnya dari ilmu tasawuf itu ilmu ma'rifat yang paling penting. Kalau ilmu syariat, semua mereka ngerjakan juga. Ma'rifat itu yang mereka tidak kerjakan. Ma'rifat itulah yang kalau kita ahli tasawuf, ahli tarekat, yang kita kerjakan. Kita mendekat kepada Allah dengan mencintai Allah, dengan mengenal Allah secara sifat, nama, perbuatan, dengan tafakur
melihat perbuatan Allah dan mensucikan hati kita, buka mata hati kita untuk kita melihat ke alam malakut. Sampai targetnya itu kalau mereka sudah suci, mereka melihat Allah. Kalau kita kejauhan, kita nggak usah bermimpi seperti itu. Asal kejauhan, asal kita bisa merasakan kehadiran Allah di hati kita, sudah alhamdulillah. Kalau orang sudah sampai melihat kepada Allah, itulah para wali Allah. Itulah yang katanya sudah bisa membuka tabir terakhir. Jadi tabir itu pemajid ada banyak hijab-hijab menghalangi kita antara kita dan Allah. Yang di sini masih dibuka dengan macam cara, dengan puasa, dengan zikir. Tapi yang paling ujung itu nggak bisa dibuka. Itu haknya Allah buat bisa membuka. Karena kalau itu terbuka, dia akan masuk hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu mereka masuk, mereka jadi berubah. Mereka jadi nggak mau ngomong. Kalau kata Imam Ghazali lah, jadi keluh. Mereka nggak mau ngomong, dia. Semua yang saya temuin, paling nggak ada 5, 6, 7 orang, mereka jadi diam, nggak pernah ngomong. Jadi seperti kayak orang bego gitu. Kalau kita melihat selintas kayak orang bego, orang diam aja gitu. Ada yang kalau mandi, saya baju-bajunya mandi. Pakai baju dia mandi karena dia malu malaikat ngelihat dia. Karena dia melihat ke arah malaikat itu. Seperti itulah orang-orang yang sudah mencapai hatinya. Udah kedekatan Allah sudah terbuka tabir yang paling ujung. Kita nggak usah bermimpi gitu. Kita jalanin aja. Tahap demi tahap jalanin. Kita buang akhlak-akhlak yang buruk. Kita jadikan diri kita memberikan manfaat buat orang lain. Di situ aja kita sudah mulai mengalami banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa diceritakan kata-kata. Jadi kalau dia menjalani jalan kita, jalan tarekah kita, insya Allah mereka akan ketemu Nabi. Paling sedikit di dalam mimpi, paling sedikit di dalam mimpi. Jadi kalau dia belum ketemu Nabi, saya malah kok kenapa ya kamu nggak ketemu Nabi? Harus ketemu gitu. Berarti ada yang salah dari kamu. Kamu kurang cinta sama Nabi, kurang banyak salawatnya, atau akhlak kamu masih banyak hal yang nggak ganggu. Kalau nggak pasti ketemu Nabi, sekurang-kurangnya dalam mimpi. Dan tadi saya bilang satu orang sudah bisa cium tangan Nabi langsung. Nabinya berdiri di depan tersenyum, ngasihkan tangan buat dicium. Saya tahu karena saya pun pernah saya cium tangan Nabi tidak dalam mimpi. Saya pun pernah ketemu Rasul tidak dalam mimpi. Dan itu bukan hal yang ajaib buat kita. Tidak ajaib. Siapapun mengikuti jalan kita, sekurang-kurangnya dan ketemu Nabi paling nggak dalam mimpi. Kita akan melihat sebuah pribadi yang penuh harisma. Jadi kalau orang Imam Ghazali katanya kitabnya di dalam Ihya Ulumuddin banyak yang dhaif katanya, banyak yang lemah. Kalau kita kenal Imam Ghazali, kita akan bilang setiap hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin pasti sahih. Meskipun kata ahli hadis dibilang dhaif. Apa sih kriteria sebuah hadis sebut sahih, hasan, lemah? Itu kan karena dari sanadnya. Dari isnadnya tadi sanad. Kalau sanadnya ada ilatnya, apa ilat di dalam hadis? Kalau kedapatan pernah minum pakai tangan kiri, sudah hadisnya turun jadi dhaif. Padahal kalau diminum tangan kiri, barangkali tangannya belepotan penuh nasi, dia lupa dia minum tangan kiri, nggak ada tempelin, itu sudah jatuh derajat hadisnya. Bukan berarti itu palsu. Sekarang kalau mau di jalan berbeda, tetap ada ilatnya, bunyi matannya sama, tetap belum naik jadi sahih. Karena ada ilatnya, baru naik jadi hasan, jadi bagus. Jadi kalau hadis itu sudah sahih, itu berarti orang-orang yang meriwayatkan nyampe tadi semua itu kelas-kelas para orang-orang hebat semuanya, nggak ada cacatnya sedikit pun. Dan itu melalui jalan yang mutawatir, sudah baru hadis tadi jadi sahih. Jadi tidak berarti kalau hadisnya dhaif terus hadisnya dhaif. Kenapa saya bilang kalau Imam Ghazali menuliskan hadis dia pasti benar? Karena dia punya kemampuan bertanya langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nanya kepada Allah, ini hadis benar apa enggak ya Allah? Kenapa bisa yakin saya yang peruntulan saya bisa? Saya peruntulan saya aja bisa, cuma saya tidak selalu dijawab. Kadang-kadang dijawab, kadang-kadang nggak dijawab, tapi saya tahu itu bisa. Dan dia bisa bertanya ke Rasulullah langsung, ya Nabi, ini hadisnya benar apa enggak gitu. Itu orang-orang hatinya suci seperti Imam Ghazali. Tentu saja saudara-saudara kita salafi mereka nggak ngerti dunia ini. Mereka nggak ngerti dunia kesucian hati, nggak ngerti dunia ma'rifat, mereka nggak ngerti, mereka nggak akan percaya. Mereka melihat hadis cuma dari urusan lahiriahnya, bukan dari rohaninya mereka. Kalau mereka melihat dari rohani mereka, mereka akan melihat itu. Kalau orang-orang kelasnya Imam Ghazali itu, dia sudah sampai kepada hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah punya kedekatan yang luar biasa kepada Nabi. Nah kita yang peruntulan aja kita bisa. Kita masih belepotan, kita kadang-kadang masih bisa bilang matur ya Rasulullah, anak-anak saya bisa cium tangan, kita bisa berkomunikasi. Apalagi beliau-beliau yang hatinya orang-orang yang luar biasa. Gitu. Jadi itulah para wali-wali Allah. Itulah yang tidak ada dalam golongan salafi. Ada? Nggak ada. Ada dalam Syiah? Nggak ada. Itu yang saya nggak ngerti. Kenapa di Syiah tidak ada orang sekelasnya Imam Ja'far Shadiq? Padahal Ja'far Shadiq itu orang yang luar biasa gitu. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu kenapa sampai ke sini dalam runtutan ke sini terus jadi berubah sekali.
Nggak ada lagi yang namanya tarekat, nggak ada lagi namanya ma'rifat, nggak ada lagi, nggak ngerti. Tapi itulah, jadi kalau kita mau kenalin, gampang kenalinnya, gampang kenalin mereka. Kalau tampilan lahiriahnya dengan jenggotnya yang banyak, lebat gitu, dengan baju gamis yang bagus, bahasa Arab yang fasih, itulah salafi. Tapi jangan lihat casingnya, lihat isinya. Gitu. Pertanyaan sederhana, coba tanya mereka, berapa persen hati kamu menghadap kepada Allah waktu kamu salat? Coba dalam sumpah kamu bilang berapa persen. Demi Allah, saya bisa salat khusyuk. Coba bilang. Nggak ada. Karena selama mereka tidak mendalami ilmu ma'rifat, selama itu juga tidak akan pernah bisa salat khusyuk. Tidak akan pernah. Karena telah saya ajarkan ma'rifat. Supaya semua orang dengarkan ceramah saya ini. Ayo, mendekat kepada Allah di dalam pengetahuan ma'rifat. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Katanya Pak Suwardi kalau nggak ada gurunya, bahaya. Makanya saya bilang kirimin saya Fatihah. Kalau saya kirim Fatihah, Pak Suwardi bisa. Insya Allah. Yang jagain bukan saya, yang jagain Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui para teman-teman saya yang nggak kelihatan. Insya Allah bisa. Masih ada yang perlu kita bahas dalam masalah ini. Ada lagi Pak Haris mungkin bisa melengkapi supaya saya bisa melengkapi ceramah saya. Jadi cukup ya kita bahas. Orang lain cukup segitu aja supaya kita nggak kebanyakan ngomongin orang. Kita akan bahas masalah kita sendiri aja. Perjalanan rohani kita satu persatu sudah kita bahas tadi. Jadi kalau mendekat kepada Rasulullah, tahap duanya sama. Yang 4 tadi, dua istighfar, kemudian 1 hasbunallah, dan kemudian puasa, itu akan selalu ada seumur hidup kita. Kemudian kalau kita mendekat kepada Nabi, zikir asma Allah cuma 2, ya latifnya cuma tinggal 1000 aja, katanya 1290 boleh, 1290 boleh, 1000 aja oke. Kemudian ya qadirnya 1000, ya latif adalah urusan akhirat, ya qadir banyak kepada urusan dunia kita Allah kabulkan segala keinginan kita. Setelah itu salawat buat Nabi 1000. Pak Suwardi, saya biasanya baca salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat gundul namanya. Kalau salawat harus pakai salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Dan pakai sayyidina lah. Kita menghormati Nabi. Kalau Muhammad itu tukang korma di Mekah banyak namanya Muhammad. Sayyidina itu penghulu kami, pembimbing kami, itu menunjukkan cinta kita, hormat kita kepada Nabi. Itu beta. Itulah beta yang hasanah. Makanya jangan bilang semua beta sesat. Tidak semua beta itu sesat. Cara kita menghormati Nabi, kita pakai Sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Segitu juga oke. Kalau salawat yang saya kirimkan itu salawat bagus sekali. Itu pernah mengantarkan saya sampai saya bisa ketemu Nabi, tidak ada dalam mimpi. Allahumma sholli wa sallim. Kalau aslinya itu Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi kulli ma'bilah. Cuma itu kepanjangan banget gitu. Wah, kalau sudah baca 1000 itu panjang banget. Ini saya pendekkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Biar dari kelima itu lebih pendek. Insya Allah 1000 itu nggak terlalu lama. Terus saja dengan hati, insya Allah kita akan ketemu Rasulullah dengan hati penuh kecintaan. Dan yang penting akhlak. Dan akhlak itu nomor 1, mulut. Aduh, mulutnya jaga, jangan pernah gibah, jangan pernah ngegunjing, jangan pernah berdusta, jangan pernah ngadu domba, jangan pernah jelekin orang lain, jangan pernah nyakitin hati orang lain. Ini mulut jangan pernah ngomong. Ditutup pakai klip segini. Kalau nggak ada perlunya, insya Allah. Kita akan ketemu Rasulullah, kita akan senang sekali itu dekat Nabi itu. Kita tidur, kita pegangin tangan, kita senang dekat Nabi itu. Kita akan bilang, ya Nabi, besok di akhirat ikut ya. Saya mau ikut ya Rasulullah. Dan beliau mau ngajak kita. Kalau kita seperti diajak, dia panggil sini nak, sini, dekat sini, ya baris di sini. Kita nggak mimpi dalam posisi VIP, enggak lah. Kita di bagian barisan paling belakang aja nggak apa-apa, asal ke bawah aja. Di VIP itu ada orang-orang paling hebat di muka bumi. Ya, tadinya saya mau mulai menyampaikan kisah sejarah hidup Nabi, karena suruh baca bukunya nggak dikerjain juga gitu. Jadi saya mau kisahkan aja, cuman waktunya kelihatannya sudah mepet. Pak Supri mau ceramah, nanti kita masih zikir, kita doa. Mungkin ke depan ini kita mulai menceritakan kisah Nabi supaya kita kenal kepada beliau, supaya kita mencintai beliau. Sekarang sudah kita cukupkan, sudah kenal ya, Syiah seperti itu, Salafi seperti itu, aliran kita ahli tarekah sunnah wal jamaah seperti itu. Kalau ngaku ahli tarekah sunnah wal jamaah itu tadi itu, dia harus terbiasa dengan istighfar, terbiasa dengan puasa. Puasa itu dipakai sehari-hari. Zikir itu menjadi baju sehari-hari kita. Mendekat kepada Allah dengan asma Allah yang khusus tadi, itulah ajaran tarekat. Baiklah, sekarang kita akan zikir, kita akan doa. Kita masih di bulan Rajab ya. Saban sudah. Masih. Ini Rajab itu bulan mulia.
Ada 4 bulan mulia, atau 3 adalah berderet, Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. 1 terpisah adalah Rajab. Kenapa dibilang bulan yang mulia? Karena anunya itu luar biasa. Kalau orang tadinya cuma dapat 1, bisa di bulan Muharram bisa dapat 10 gitu. Itu kemuliaan bulan Muharram. Meskipun saya tidak terlalu tertarik kepada masalah pahala-pahala gitu. Tapi ya kalau masih tertarik, oke. Pahala di bulan Rajab itu luar biasa. Kalau saya cuma pengen dekat kepada Allah aja. Saya pengen dekat, jangan tinggalkan saya Allah. Barang sekejap mata. Jangan tinggalkan saya barang sekejap mata. Saya pengen selalu berada di hadirat Allah. Gak dikasih pahala apa-apa. Gak usah dikasih pahala. Hardly gak ada pahalanya. Apa ya Allah, saya jangan tinggalkan saya. Kalau orang masih senang mendapat pahala, oke kok. Oke kok. Pahala di bulan Rajab itu luar biasa. Sudah 27 Rajab belum ya? 27 Rajab tuh itu anunya, intinya bulan Rajab itu di 27 Rajab. Itu malam mustajab, paling mustajab pada malam. Coba kejar malam 27. Jangan nggak puasa 27 Rajab tuh. Harus puasa. 25 berarti lusa ya. Hari apa itu? Selasa. 27 Rajab. Jangan nggak puasa, kalau bisa puasa 3 hari itu. Kalau biasanya puasa Senin, Kamis, Jumat, sekarang Senin, Selasa, Kamis saja, itu 3 hari. 27-nya masuk, atau Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Saya kadang puasa saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Puasa saya seperti itu. Jumat, Sabtu, Minggu saya nggak puasa, karena Jumat seringkali saya makan ceramah sembari kasih makan. Minggu saya sekarang saya ngajar Zoom. Ya seperti itulah. Tapi ya bebas-bebas saja, yang penting jangan tinggalkan puasa. Jangan tinggalkan puasa. Jangan tinggalkan puasa. Itulah jalan kita menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Rajab tadi udah ya. Jadi kita puasa di tanggal 27. Malam 27 malam mustajab. Jangan enggak doa. Jangan enggak doa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ibu Abu Yahidil Islam, wa Abu Yasyab Al-Qadir Jailani, wa Abu Yahim bin Jamin, wa Abu Yafajar Ibrahim Jalum Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Karena Dia sudah berjanji, minta kepada saya kabulkan, kata Allah. Ayat yang sering kita baca, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat, kata Allah. Aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doanya orang sungguh-sungguh berdoa. Yuk kita sungguh-sungguh berdoa. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Adada ma'alim Allah wa zinata ma'alim Allah wa mil'a ma'alim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jamil anbiya'i wal mursalin bi'adri kulli ma'lumin lak. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta. Alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah, karena walam yasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma na'udzu bika karim bismikal azim kalimatil hitamati min syarri virus corona anta ahilu min asyatiha inna rabbuna ala siratim mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika karim bismikal azim kalimatil hitamati min syarri virus corona anta ahilu min asyatiha inna rabbuna ala siratim mustaqim. Allahumma la yahzamu junduka wa la yuhlafu aduka wa la yanfa'u dzal jadi min kaljad. Subhanakallah wa bihamdika. Allahumma na'udzu bika karim bismikal azim kalimatil hitamati min syarri virus corona. Allahumma inna na'udzu bika karim bismikal azim bikalimatil hitamati min syarri virus corona anta ahidu min asyatiha inna rabbuna ala siratim mustaqim. Allahumma anta taksiful maghrub wal ma'sum. Allahumma la yahjamu jadduka wa la yuhlafu aduka wa la yanfa'u dzal jadi min kaljad. Subhanakallah bihamdika. Allahumma na'udzu bika karim bismikal azim bikalimatil hitamati min syarri ma anta ahidu min asyatiha. Allahumma anta taksiful maghrub Allahumma la yahjamu jadduka wa la yuhlafu aduka wa la yanfa'u dzal jadi min kaljad. Subhanakallah bihamdika. Ilahana ya Allah. Berkumpul bersimpul kami di hadapan. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur,
dan nikmat lainnya begitu banyak tidak sanggup kami menghitungnya. Terima kasih ya Allah. Matur nuwun ya Allah. Nuhun Gusti ya Allah. Walakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biadikal khair kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, magfirah-Mu. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifah, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba awalan yuqribuna ala hubbaka. Ilahana, kurniakan kami ilmu laduni ya Allah. Ilahana, ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah. Mereka ayah-ayah kami, ibu-ibu kami yang sudah berada di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur ya Allah. Jadikan kubur ini tempat yang menyenangkan. Tamannya surga. Jadikan mereka orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami, ipar-ipar kami, mereka di dalam kubur. Ya Allah, lapangkan kubur mereka. Mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Bila rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka, rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Ampuni mereka ya Allah. Berikan kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Ilahana, Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu, ya Allahumma yasya'u wa yusbitu wa indahumul kitab. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Tahun ini atau di bulan ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalaulah tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu, sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu ya Allah. Berikan kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu, di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu ya Allah. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat, jauhkan dari godaan setan, jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin jasmani. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur kepadamu ya Allah. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Berikan kami kekuatan agar kami selalu dapat bersabar atas segala jalan hidup kami ya Allah. Bimbing kami di jalan yang Engkau ridhoi. Bimbing kami di dalam meniti kehidupan agar berjalan di jalan yang Engkau ridhoi, agar menuju orang-orang yang Engkau sayangi ya Allah. Ya Allah. Jauhkan kami dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan kami dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan kami dan seluruh keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat. Ilahana, kurniakan kami rezeki yang luas, yang halal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal matuha. Ya basitul ajab sutur rizqi liman yasha bighairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min nuzaini ghairika bighairi minnati makhluqin bimahdi fadika wa karomika ya Rahman. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabirun wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khata'ina kullahu tikuhu wa jallahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu sirrahu. Allahumma an'isna wajburna
wahdina li ahsanil amali wal akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasifu sayyi'aha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin namuju bika rabbana min jahdil bala'i wa darakis saqa'i wa su'il qada'i samatatil da'i nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah nas'aluka al-'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina Allahumma astur awratana wa min ghiratina Allahumma hafidhna min bayni aydina wa min khalfina wa min ayminina wa min samirina فأوكنا ونعوذ اللهم عافنا في أبناننا عافنا في أبصارنا عافنا في أسمائنا اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر نعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحويل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من نفس لا يشفع ومن دعوة لا يستجب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العلم نافعا وعملا مقبلا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا ورزقا واسعا حلالا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل سقوم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Mohon kami ke hadirat-Mu ya Allah dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, memohon ke hadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. 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 Birahmatika ya azizul hakim. Birahmatika ya aliyul ajim. Birahmatika ya qawiyul matin, birahmatika ya ghafurur rahim, birahmatika ya salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qudiyal hajat, birahmatika ya mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ridwan nafsihi wa jinat arsihi wa kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu da'iyan wa muballighan wa laysa ilayya minal hidayati syai'un wa khuliqal iblis muzayyinan wa laysa ilayhi minad dhalalati syai'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Fadilatul Mukarram wal Muhtaram, orang tua kita, guru kita yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, Bapak Kiai Muhammad Suharli. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan beliau usia yang panjang dalam iman dan Islam, dalam sehat walafiat, dalam karunia rezeki yang luas, manfaat dan barokah, sehingga insya Allah kita bisa selalu dapat mengambil ilmu dari apa yang beliau selalu sampaikan kepada kita. Dan juga yang sama-sama kita cintai ibu kita, ibunda kita, Ibu Hajah Melani Laimana Suharli, yang selalu senantiasa setia menemani kita. Juga Ibu Hajah Dewi Motik Pramono dan Ibu Hajah Nita Yudi, yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberkahi kehidupan beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas kitab Tanbihul Ghafilin yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iblis, bagaimana kita harus mengenal iblis dan mengetahui tipu daya iblis. Kalau guru kita mengajarkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita bisa mendekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengenal iblis, tapi bukan untuk mengikuti dan mencintainya. Kita mengenal iblis agar kita mengetahui kriteria atau ciri-ciri daripada iblis tersebut sehingga kita bisa menghindarinya. Dan mudah-mudahan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua insyaallah mudah-mudahan dapat terhindar dari bujuk rayu dan tipu daya iblis. Laknatullah alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk. Di antara makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki akal itu ada 4. Ya. Ada makhluk yang bernama malaikat, yang di Quran dikatakan la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Malaikat yang tidak pernah ingkar kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk yaitu jin, yaitu syaitan, laknatullah alaih, yang kerjanya adalah mengganggu yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu hati kita agar kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Yang ketiga dan keempat yaitu Allah menciptakan makhluk yang bernama jin dan makhluk yang bernama manusia. Yang memiliki kewajiban yang Allah perintahkan untuk beribadah itu hanya 2, yaitu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang kita akan membahas mengenai iblis, laknatullah alaih. Ibnu Abbas di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Di dalam menafsirkan ayat surah An-Nas ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa selain menggoda manusia, ternyata iblis itu pun bisa menggoda makhluk yang bernama jin. Sehingga jin kategorinya mirip dengan kita. Ada jin kafir, ada jin muslim. Begitu juga manusia. Ada manusia yang kafir dan ada manusia yang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi saya sampaikan ini bisa kita jadikan sebagai kaidah, ya, sebagai kaidah bahwa terkadang kita berpikir bahwa iblis itu sudah menjerumuskan kita melakukan perbuatan maksiat.
Padahal iblis itu tidak memiliki hak untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan manusia yang lain tidak bisa memberikan hidayah kepada manusia. Dalam hadis yang Rasulullah sampaikan, bu'itsu da'iyan wa muballighan wa laisa ilayya minal hidayati syai'un. Kata Rasulullah, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai da'iyan, sebagai penyeru, wa muballighan, dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa ilayya minal hidayati syai'un, kata Rasulullah, dan aku sama sekali tidak bisa untuk memiliki hak memberikan hidayah kepada manusia. Begitu juga dengan iblis. Di dalam kelanjutan hadisnya, Rasulullah katakan, wa khuliqa iblis muzayyinan wa laisa ilaihi minad dhalalati syai'un. Iblis itu Allah ciptakan muzayyinan, adalah untuk membujuk manusia, bukan untuk menyesatkan manusia, tapi membujuk manusia untuk melakukan maksiat sehingga akhirnya menjadi tersesat. Yang memiliki hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada manusia ataupun menjadikan manusia untuk menjadi tersesat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu menjadi tersesat bukan karena semata-mata sebab iblis, tapi juga ada andil dari manusia itu sendiri. Karena pintu masuk iblis itu masuk banyak sekali, tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Suwarli. Pintu masuk iblis untuk menggoda kita banyak sekali, ya, melalui hasud, melalui riya, sum'ah, takabur, ujub, ghibah, dan lain sebagainya. Itu adalah pintu-pintu masuk iblis yang sedemikian banyaknya. Nah, sehingga mudah sekali manusia itu untuk tergoda. Karena pintu masuk iblis itu banyak sekali. Ada 3 kategori manusia menurut versi iblis. Yang pertama adalah manusia kategori maksum. Maksum itu artinya orang yang terjaga dari melakukan perbuatan dosa. Ini hanya dimiliki oleh para anbiya wal mursalin. Ya. Dan iblis tidak akan mampu untuk menggoda mereka, sedikit pun nggak akan mampu. Karena mereka sudah maksum dari perbuatan-perbuatan dosa, para nabi dan para rasul. Kemudian jenis yang kedua, versi kategori manusia yang kedua menurut iblis itu adalah kategori manusia yang mudah untuk menurut apa kehendak hawa nafsu mereka. Nah, jadi iblis itu menunggangi hawa nafsu yang ada pada diri manusia. Sehingga akhirnya manusia itu bisa tergoda dan melakukan kesesatan atau perbuatan maksiat. Nah, karena adanya hawa nafsu. Dan yang ketiga adalah kategori orang yang ketika dia melakukan perbuatan maksiat, maka kemudian dia segera ingat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala serta beristighfar. Nah, jenis kategori manusia yang ketiga ini merupakan beban berat iblis untuk menggoda. Yang paling berat adalah kategori manusia yang jenis ketiga. Hadirin masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah Subhanahu wa taala katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi syaitan itu kalau menggoda itu bertahap, tidak langsung to the point, dia bertahap. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau mengikuti khutuwatis syaitan, khutwahnya atau langkah-langkahnya syaitan. Sebagai contoh, ya. Pada saat kita akan melaksanakan sholat, ketika dikumandangkan azan, itu para iblis langsung mereka memencarkan diri dan menuju kepada setiap manusia yang akan melaksanakan ibadah sholat. Ketika dikumandangkan azan, bala tentara iblis dikerahkan untuk mengganggu atau menggoda manusia. Yang pertama adalah digoda manusia itu agar ketika datang waktu sholat, dibuat manusia itu mengundur-undurkan atau mengulur-ngulurkan waktu sholat. Jadi sebagian dari kita mungkin menganggap ini normal, maksudnya ini terjadi secara alami. Ketika kita mengundur-ngundur waktu sholat, itu yang sehakikatnya yang sebenarnya adalah bahwa pada saat itu kita sudah tergoda bisikannya iblis.
Jadi kita harus paham, ya. Terkadang bisikan itu bisa kita dengar di telinga kita sendiri yang untuk membuat kita itu mau untuk mengulur-ngulur waktu sholat. Padahal yang sebenarnya menurut kita itu adalah natural atau alami, padahal yang sebenarnya itu adalah bujuk rayu atau tipu daya iblis yang membuat kita kemudian akhirnya menjadi mengulur-ulurkan waktu sholat. Ketika sudah tidak bisa tergoda dengan cara seperti ini, kita mengulur-ngulurkan waktu sholat, maka iblis akan melalui celah yang lain. Celah apa? Ia akan buat manusia atau orang yang akan melakukan ibadah sholat itu mengerjakan sholatnya secara terburu-buru. Sehingga tidak sempurna rukunya, sujudnya, bacaannya, doanya, sujudnya, dan lain sebagainya, tasbihnya. Sehingga sholat yang dikerjakan akhirnya hanya sekedar mengerjakan rukunnya tanpa sempurna ia kerjakan. Nah, itu juga merupakan tipu daya iblis atau langkahnya iblis untuk menggoda manusia. Jika tidak berhasil menggoda dari celah ini, membuat manusia tidak sempurna mengerjakan rukun-rukun sholatnya, maka iblis akan memasuki celah yang lain. Apa? Nah, ini yang mungkin banyak dialami oleh kita, ya. Iblis itu akan masuk ke dalam akal pikiran kita, ke dalam pikiran kita, sehingga membuat kita ketika lagi sholat lebih mengingat-ingat akan perkara dunia. Makanya sering mungkin kita alami bahwa ketika lagi sholat kita teringat akan sesuatu. Ketika lagi sholat kita teringat bahwa kita meletakkan kunci mobil kita di laci ini. Nah, itu adalah merupakan tipu daya iblis yang berusaha untuk merusak kekhusyuan daripada sholat kita. Kenapa kok iblis gencar sekali untuk melakukan langkah-langkahnya menggoda manusia untuk menyesatkan agar manusia itu tidak melaksanakan sholat secara sempurna dan khusyuk? Karena iblis paham, seandainya manusia dapat mengerjakan sholat secara khusyuk. Nah, ini juga saya memahami dari apa yang diajarkan oleh guru kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli. Beliau mengarahkan kita untuk berzikir dengan bacaan-bacaan zikir yang sudah beliau sampaikan, dengan jumlah yang sudah beliau sampaikan. Tujuannya yang beliau sampaikan adalah dari zikir tersebut agar kita bisa mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Kenapa? Karena kalau kita sudah bisa khusyuk di dalam sholat, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi iblis nggak akan bisa masuk kalau sholat kita sudah benar, sholat kita sudah rukun-rukunnya sudah kita kerjakan secara sempurna, kekhusyuan sudah muncul di dalam hati kita ketika kita sholat, maka setan tidak akan memiliki celah untuk menggoda kita lebih jauh lagi. Karena sudah janji Allah bahwa sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat yang seperti apa? Sholat yang rukun-rukunnya kita kerjakan secara sempurna, dan sholat yang benar-benar kita kerjakan secara khusyuk. Inilah makanya sebabnya kenapa kebanyakan dari manusia, walaupun dia rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi tetap aja kita melihat bahwa sholat tetap dikerjakan, tapi maksiat juga terkadang tetap dikerjakan juga. Kuncinya adalah bahwa sholat yang dikerjakan mungkin belum sempurna. Sholat yang dikerjakan belum memenuhi kriteria khusyuk, sehingga akhirnya sholat itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap dirinya, yaitu tidak bisa mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sangat baik sekali apabila kita berusaha untuk mengerjakan apa yang sudah diajarkan oleh guru kita, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara zikir yang sudah beliau sampaikan. Semaksimal mungkin kita lakukan dengan secara khusyuk pada saat kita melafazkan zikirnya. Tujuannya adalah yang selalu beliau sampaikan agar kita mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat.
ketika kita sudah mendapatkan khusyuk di dalam sholat, maka insya Allah diri kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wallahu a'lam bissawab. Sementara hanya ini yang dapat saya sampaikan, karena sebentar lagi sudah akan memasuki waktu sholat maghrib. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih lengkap lagi bagi Bapak Ibu sekalian, tolonglah dibeli kitab Tanbihul Ghafilinnya. Silahkan dibaca, karena isinya luar biasa sekali, akan menambah pengetahuan keagamaan kita secara lebih sempurna, secara lebih lengkap, insya Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan ayat ataupun hadis. Mungkin kurang tepat lafaznya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.